Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Gini kak, saya ini mau tebus resep bapak saya. Oh, boleh dilihat tuh resepnya? Tabek kiri kak. Iya. Ini diresepkan oleh Dokter Prasetya, Iya. spesialis paru ya, Mm-mm. atas nama Tuan Wiro. Kalau boleh tahu sebelumnya ini siapanya ya? Kebetulan saya anaknya kak. Oh, kalau boleh tahu namanya saudari siapa dulu? Nama saya Tilka Muada Tamagola kak. Oke, jadi di sini menurut resep ini atas nama Tuan Wiro, Iya. usia 40 tahun ya. Mm-mm. Alamat Lantraki nomor 22. Iya kak. Nah, di sini kan ada 4 resep ya. Iya. Ada Ventolin, Ambroxol, Teflon sama Dexamethasone. Boleh minta waktunya sebentar saya mau ambilkan resep dulu? Iya, nggak apa-apa Ya, kak. terima kasih. A few minutes later. Mohon maaf sebelumnya sudah menunggu lama. Nggak apa-apa kak. Oke, jadi kan ada 4 obat tadi ya. Jadi ada inhaler Ventolinnya, mohon maaf sebelumnya. Di sini stoknya habis, jadi Iya. ada yang bisa cari di tempat apotek lainnya yang terdekat di sini. Iya. Nah, di sini cuma ada 3, yaitu obatnya itu Theophylline, Ambroxol, dan juga Dexamethasone. Jadi Tapi mohon maaf kak, Ya. saya belum tahu bagaimana cara pemakaian obat-obat ini kak. oh, belum tahu cara pemakaiannya. Iya. Jadi izinkan saya untuk memberitahukan ya. Iya. Jadi terlebih dahulu perkenalkan, di sini saya sebagai apoteker penanggung jawab di sini. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Oh ya, namanya itu Wawa, gitu ya, sebagai apoteker di sini. Boleh saya minta waktunya sekitaran 5-10 menit? Kalau boleh jangan lama kak, soalnya bapak itu kebetulan dijaga teman saya, terus teman saya mau keluar. Oh ini udah lama. Iya. Cuma secara singkat saja ya. Iya kak. Oke, jadi saya mulai bertanya ya. Iya. Pertanyaan yang pertama itu sebelumnya obat ini sudah pernah digunakan begitu? Kebetulan belum pernah ya kak, soalnya baru kemarin bapak konsultasi. ke Oh dokter. iya, jadi berarti ini obat baru ya? Iya baru kak. Oke. Untuk gejala yang dirasakan Bapak itu Gejala itu bapak itu merasa sesak, terus munyi, terus rasa berat di dada, terus kesulitan bernapas sama terengah-engah si oh bapak iya, ini. enggak ya. Jadi kalau boleh tahu berapa lama sudah dirasakan? Kebetulan itu bapak baru kasih tahu ke anak-anaknya itu, ke kita itu baru 3 hari yang lalu kak. Oh 3 hari yang lalu. Iya. Oh gitu. Jadi sebelumnya Bapak ini sudah didiagnosis penyakit lain atau sudah menerima terapi lain? Untuk terapi-terapi itu belum ada kak, tapi untuk diagnosa itu pas kemarin itu konsultasi ke dokter, terus dokternya bilang bapak itu PPOK kak. Oh PPOK. Iya. Sesak ya. Heeh. Untuk alergi sendiri, untuk alergi makanan atau ada alergi obat-obatan? Untuk alergi nggak ada kak. Oh Iya. enggak ada. Jadi untuk Bapak itu sudah pernah sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan herbal atau suplemen begitu? Kalau untuk suplemen kayaknya belum pernah ya kak ya. Tapi kalau untuk herbal itu cuman kayak sebelum pergi kerja itu bapak minum jamu. Oh jamu. Mohon maaf sebelumnya kak, mau tanya ini Bapak ini sebelumnya mengkonsumsi alkohol atau perokok? Untuk mengkonsumsi alkohol ya kita haram ya kak. Tapi untuk merokok bapak itu perokok aktif kak. Oh perokok aktif. Nah untuk gaya hidupnya sendiri, Bapak ini olahraganya gimana atau makan makanannya itu seperti apa gitu? Kalau untuk olahraga itu nggak pernah secara langsung ya kak, tapi kan kebetulan bapak itu buruh, jadi kayaknya Kerja berat ya? Kerja berat. Tapi kalau untuk makanan bapak itu nggak ada pantangannya, jadi apapun itu bapak pasti makan. Oh makan saja ya. Nah sebelumnya Bapak itu pernah didiagnosa penyakit lain seperti ginjal atau hati, penyakit liver gitu? Alhamdulillah sih belum pernah ya Oh kak. belum Iya. pernah. Jadi ya mau tanya lagi nih, Ade ini mendampingi Bapak selama pengobatan bersama Dokter Prasetya? Iya kemarin iya saya mendampingi bapak ya. Oh jadi saya tanya-tanya sedikit ya. Iya. Untuk pas pengobatan bersama Dokter Prasetya itu sudah dijelaskan tidak mengenai obat-obat yang dipakai ini, mengenai cara pakainya atau hasil yang didapatkan itu sudah dijelaskan belum? Kalau untuk dijelaskan secara rinci ya secara jelas
belum dijelaskan secara langsung, makanya si dokter rekomendasikan ke apotek ini biar dapat konsultasi dari kakak ya. Tapi untuk hasil yang dokter harapkan setelah meresepkan obat-obat itu, dokter harap itu gejala yang bapak alami itu bisa berkurang begitu kak. Oh, jadi untuk cara pemakaiannya belum dijelaskan Iya, ya Kak. Oh ya. Jadi di sini berhubung cara pemakaiannya belum dijelaskan, izinkan saya untuk menjelaskan kepada Ania. Iya. Jadi cara pemakaiannya itu kan ada 4 obat tadi ya. Iya. Berhubung inhalernya belum nggak ada di sini, kosong. Tapi saya tetap akan menjelaskan bagaimana cara pemakaiannya ya. Jadi kalau inhaler Ventolin itu sendiri dia itu digunakan pada saat bapak itu posisinya pastikan berdiri tegak ataupun duduk ya. Jangan berbaring begitu, posisinya harus tegak. Nah, sebelum digunakan inhalernya itu jangan lupa dikocok ya, dikocok terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia itu diselipkan di gigi, dipasang di mulut. Nah, di bagian atas inhaler itu kan ada tombol ya untuk mengeluarkan obatnya. Nah, dia itu ditekan, setelah ditekan bapak itu hirup supaya obatnya masuk. Nah, setelah dihirup bapak bernafas seperti biasa. Bernafas normal sekitar 3-5 detik saja. Nah, setelah itu bapak tahan lagi nafas sekitaran 10 detik ya. 10 detik gunanya itu supaya obat itu langsung masuk ke paru-parunya. Oke, jadi untuk isapan selanjutnya, untuk isapan kedua, ketiga itu dipastikan berjarak ya. Itu sekitaran 30-60 detik. Mohon maaf sebelumnya kak, untuk inhaler sendiri ini pemakaiannya mungkin pas tiap hari atau pas bagaimana? Oh, dari ini secara apabila bapak sesak ya, datang sesaknya yang berlebihan begitu baru dipakai. Dia tidak setiap hari, jadi apabila dibutuhkan baru dipakai. Sudah mengerti? Iya, paham kak. Nah, untuk obat selanjutnya itu obat Theophylline. Nah, kan berhubung bapak ini sudah didiagnosis ya penyakit PPOK. Nah, obat Theophylline ini digunakan untuk meringankan gejala-gejala yang bapak rasakan itu seperti bunyi tadi, penyempitan, pernapasan begitu, rasa berat di dadanya bapak gitu kan, sesaknya bapak itu minumnya Theophylline. Nah, Theophylline ini diminum 3 kali sehari, dimana setiap peminum itu 1 tablet saja. Nah, sesudah makan. Nah, untuk obat yang kedua dan ketiga ini Ambroxol sama Dexamethasone itu sebenarnya sama sih cara kerjanya ya. Indikasinya itu untuk Ambroxol itu dia digunakan untuk batuknya bapak kan, untuk mengencerkan batuknya bapak. Kemudian kalau Dexamethasone itu digunakan batuk yang disertai sesaknya bapak. Nah, sama juga pemakaian itu 3 kali sehari, dimana masing-masing itu 1 tablet ya, sesudah makan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti ini kan dari konsumsi obat-obatan ini nanti ada jangan kaget ya tiba-tiba bapaknya mual atau tremor atau muntah begitu, diare, itu tidak usah kaget. Itu bukan apa-apa gitu, tidak apa-apa. Itu hanya untuk hanya gejala atau efek samping dari minumnya obat ini. Jadi tidak usah kaget. Jadi nggak usah panik ya kayak. Jadi sudah untuk, nah di sini saya mau kasih saran nih untuk terapi selain meminum obat-obatan. Nah, bapak itu kan perokok aktif ya. Jadi kalau boleh dihentikan dulu. Nah, selama pengobatan ini dihentikan dulu rokoknya dan bilang bapak berangsur-angsur lah. Dikurangi merokoknya. Terus berhubung bapak ini juga batuk, kalau boleh makanannya dikurangi, berminyak, bersantai, supaya batuknya tidak tambah parah lagi. Untuk penyimpanan obatnya ini sendiri, pastikan ini terhindar dari cahaya matahari ya. Kalau boleh itu di suhu ruang. Kalau boleh tahu suhu ruang itu ya sekitaran 25 derajat. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan begitu? Gini kak, kalau misalnya kan bapak ini lupa minum obat atau mungkin lagi tidur terus nggak sempat minum obat pas lagi itu gimana? Itu gimana sih kak? Kalau lupa minum obat itu kan dia kan 3 kali sehari. Kalau dia lupa diminum pagi, tetap ya di jam selanjutnya dia tetap minum,
tapi dosisnya nggak boleh double. Jadi tetap 1 tablet, jadi jangan didouble di 2 tablet ya. Jadi dan juga berhubung Bapak ini kan pengobatan ya, pengobatan mohon sekali sama adanya itu awasi bapaknya, dipantau begitu ya, supaya obatnya itu diminumnya itu secara rutin, teratur gitu ya. Oke, jadi Ade sudah paham ya mengenai apa yang dijelaskan tadi? Paham insya Allah Kak. Oke, kalau boleh tahu, kalau bisa Ade itu bisa mengulang apa yang saya sampaikan, yang penting-pentingnya saja. Nah, dari yang tadi Kakak sudah jelaskan ya, itu kan obat yang diresepkan oleh dokter itu kan ada 4 ya Kak ya. Yang pertama itu ada Ventolin inhaler, yang mana inhaler itu dia digunakan cuma pada saat Bapak sesak. Iya, hanya Terus untuk cara pemakaian itu dipastikan terlebih dahulu itu Bapak tegap, entah itu mau dia berdiri ataupun duduk, yang penting dia tegap ya Kak. Terus itu sebelum digunakan dikocok dulu. Habis itu dia dimasukkan ke dalam mulut, itu ditempatkan di antara gigi ya Kak. Terus itu kan di inhaler ada tombol ya Kak. Terus nanti itu ditekan, setelah ditekan obatnya keluar, itu Bapak hirup. Nah, setelah Bapak hirup itu Bapak bernafas secara normal 3-5 detik sekiranya Kak. Setelah itu Bapak disarankan untuk tahan nafas ya Kak, sekitar 10 detik. Iya, 10 detik. Setelah itu untuk isapan yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang selanjutnya itu jedanya 30-60 detik. Iya, betul. Untuk yang 3 obatnya itu kan ada Theophylline, Ambroxol sama Dexamethasone. Itu cara pemakaiannya itu 3 kali sehari 1 tablet itu 3 kali 1 deh. 3 kali 1, 3 kali. Iya 3 kali 1 sehari 1 tablet ya. Pagi, siang, sama malam. Gitu kan. Jadi bukan Iya. kali 3 ya. Itu digunakan setelah makan. Jadi minum sesudah makan. Dimakan. Iya, dikonsumsi setelah makan. Ya, sesudah makan ya. Iya. Jangan dilupa. Iya Kak. Oke, jadi Ade sudah mengerti ya menurut saya. Selalu paham Kak. Oke, nah jadi kalau misalnya nih ada pertanyaan yang mengganjal sampai rumah baru diingat begitu, boleh hubungi ini nomor saya atau nama saya. Ada boleh hubungi, jangan usah ragu gitu untuk kesehatan Bapak juga ya. Kalau misalnya saya hubunginya di atas jam 10 itu gimana? Enggak apa-apa ya. Enggak mengganggu gitu kan? Selama sama si angkat enggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih Kak. Oke, ini obatnya silakan ditulis di administrasi ya. Iya Kak. Semoga lekas sembuh Bapak ya. Terima kasih. Saatnya berganti peran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Dek? Ya Kak, di sini saya mau menebus resepnya Bapak. Boleh lihat resepnya? Silakan. Di resep itu diresepkan oleh Dokter Prasetya, spesialis penyakit paru ya Dek ya. Pasiennya atas nama Bapak Wiro, tapi mohon maaf sebelumnya Adek dengan atas nama siapa? Saya atas nama Wawa, anaknya Bapak Wiro. Berarti sudah betul ya, pasien atas nama Bapak Wiro dengan umur 40 tahun. Alamatnya itu Jalan Andraki nomor 22 ya? Ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Tilka Muda Tamagola. Saya selaku apoteker yang bertugas pada apotek hari ini. Boleh tunggu sebentar untuk saya siapkan obat-obatnya. A few minutes later. Sesuai dengan resep yang ada, obatnya itu terdiri dari 4 ya Dek ya. Yang pertama itu ada Ventolin inhaler, tapi mohon maaf sebelumnya inhalernya lagi kosong di apotek ini, jadi mungkin ada bisa cari di apotek-apotek terdekat lainnya. Untuk 3 obat lainnya yaitu yang pertama ada Theophylline, terus ada obat Ambroxol sama obat Dexamethasone. Oh jadi Kak, boleh mau dijelaskan semua itu cara pakainya, soalnya belum mengerti juga. Oke, kalau begitu boleh minta waktunya adik sebentar, sekitar 5-10 menit. Mungkin bisa saya jelaskan secara singkat tentang obat-obat tersebut ini. Ya boleh. Jadi langsung saja ya Dek ya. Untuk obat-obat ini mungkin Bapak sudah pernah konsumsi sebelumnya gitu? Oh belum pernah. Jadi baru pertama kali yang
berobat ke dokter ya. Untuk gejala yang Bapak rasakan sampai bisa konsultasi ke dokter. Jadi bapak itu sering mengadunya itu sering sesak, terus mengi juga, terus dia tuh rasa berat di dada, terus sesak, dan juga dia bapak itu sering terengah-engah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama gejala tersebut yang Bapak rasakan? Kalau untuk gejala itu nggak tahu ya pastinya kapan, cuman baru-baru ini bapak itu baru mengeluh sekitaran 2 minggu yang lalu. Mungkin Bapak pernah ada penyakit lain atau terapi lain yang sudah dilakukan oleh Bapak sebelumnya? Oh, kalau untuk terapi lain belum pernah ya, tapi baru-baru ini pas baru-baru pengobatan ini dia bapak itu didiagnosis PPOK. Oh, PPOK ya. Untuk alergi sendiri mungkin Bapak ada alergi makanan atau obat-obatan? Ada. Mohon maaf sebelumnya nih ya Dek ya. Mungkin Bapak seorang pengkonsumsi alkohol atau seorang perokok? Oh, kalau untuk alkohol enggak ya, tapi bapak itu perokok aktif. Oh, perokok aktif. Oke. Untuk gaya hidup dari Bapak sendiri, olahraga atau makanan-makanan yang dikonsumsi? Kalau untuk olahraga itu secara langsung olahraga enggak, tapi bapak itu kan bekerjanya buruh ya, jadi bekerja berat begitu. Tapi untuk makanan ya enggak ada sih, enggak ada pantangan juga. Oke. Untuk mungkin mengkonsumsi obat-obatan herbal atau suplemen gitu? Oh, kalau untuk suplemen enggak, cuman kalau obat-obatan herbal itu sering minum jamu saja. Oke. Mungkin Bapak pernah diriwayatkan penyakit ginjal atau penyakit liver? Belum, enggak ada. Kalau boleh tahu, ini kemarin ya konsultasi ke dokter ya, Dek? Iya. Kalau boleh tahu mungkin Adek mendampingi Bapak kemarin? Iya, saya mendampingi bapak. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter tentang informasi dari obat yang telah diresepkan, mungkin cara pemakaian atau hasil yang diharapkan begitu? Kalau untuk cara pemakaian enggak ya, soalnya dia rekomend langsung ke apotek ini. Cuman kalau untuk hasil yang diharapkan itu supaya sesaknya bapak itu berkurang sama batuknya. Oke, jadi mungkin saya bisa jelaskan secara singkat mengenai obat-obat tersebut. Sesuai dengan resep, obat itu ada 4 ya, tapi karena lagi kosong inhalernya, tapi saya akan tetap jelaskan supaya adiknya paham cara pemakaiannya nih. Yang pertama itu ada Ventolin inhaler. Nah, inhalernya itu Dek, dia digunakan hanya pada saat itu Bapak sesak. Oh, untuk sesak saja ya. Pas sesak saja digunakan. Nah, untuk cara pemakaian sendiri itu pertama, adik itu harus pastikan dulu Bapak itu dalam keadaan tegap. Oh, nggak boleh berbaring begitu. Harus dalam keadaan tegap, itu terserah mau berdiri atau duduk, tapi itu harus dalam keadaan tegap gitu deh. Oh iya. Terus kedua itu cara penggunaannya itu sebelum penggunaan dikocok terlebih dahulu inhaler tersebut itu. Oh, dikocok dulu. Ya, dikocok dulu. Terus itu kan inhaler itu dikasih masuk dalam mulut, dimasukkan ke dalam mulut, terus ditempatkan di antara gigi. Oh iya. Nah itu kan nanti inhalernya itu ada tombol di atas inhaler tersebut itu. Nanti itu ada itu nanti ditekan. Setelah ditekan itu Bapak kayak tarik nafas secara normal biar obat yang keluar dari inhaler itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah setelah itu Bapak bernafas secara normal 3-5 detik. Pastikan itu bernafas secara normal ya Dek ya. Setelah itu mungkin Bapak harus tahan nafas selama 10 detik. Setelah mungkin sekitar 10 detik itu bernafas lagi secara normal. Dan untuk pemakaian yang kedua kalinya sampai ketiga kali itu jedanya itu 30 detik sampai 60 detik. Oh, jadi nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung, jadi ada jedanya 30 sampai 60 detik. Paham Dek? Iya Pak. Oke, untuk obat yang lainnya itu ada 3 obat deh. Yang pertama itu obat teofilin, yang mana teofilin itu kan Bapak didiagnosa PPOK ya, penyakit PPOK ya. Jadi obat teofilin ini bekerja untuk mengurangi gejala dari penyakit PPOK tersebut. Itu kayak yang tadi mengi, terus rasa berat di dada, kayak susah bernafas ya, susah bernafas ya, kayak
ada penyempitan begitu ya. Oh, iya. Nah, terus cara ini apa namanya, Theophylline ini 3 kali sehari 1 tablet. Oh iya. Ya Dek ya, 3 kali sehari 1 tablet itu sesudah makan. Nah untuk yang kedua itu ada obat Ambroxol, yang mana Ambroxol ini untuk obat batuk Dek. Batuknya Bapak. Untuk obat batuknya Bapak. Jadi kalau untuk cara pemakaian juga sama seperti Theophylline, itu 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Nah yang terakhir itu ada dexamethasone. Dexamethasone juga sama seperti Ambroxol, obat batuk, tapi itu dia disertai dengan untuk ini mengurangi gejala sesaknya Bapak. Oh iya. Oke, jadi untuk cara pemakaian juga sama seperti keduanya, itu 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Oke deh, obat-obatan ini dia untuk penyimpanannya itu jangan dikontak langsung dengan cahaya ya Dek ya. Jadi obat-obat ini harus disimpan di tempat yang sejuk, yang memang harus tidak boleh terkena langsung cahaya gitu. Oh iya. Paham Dek? Iya iya. Mungkin ada pertanyaan tentang yang telah saya jelaskan tadi. Gini, kalau misalnya Bapak lupa begitu ya, kan 3 kali sehari, kalau makan paginya dia lupa gimana dong? Kalau misalnya atau Bapak lupa minum obat, nah itu nggak apa-apa, langsung nanti Bapak minum di yang waktu selanjutnya lagi, mungkin kan pagi, terus selanjutnya lagi siang. Nah itu untuk siangnya minum di dosis awalnya aja satu tablet aja, nggak usah double. Oh iya. Tapi usahakan selama pengobatan ini Adek kontrol lah Bapak, Oh, iya. biar nggak ada lagi kelupaan gitu. Oh iya. Kayaknya cukup ya mengenai penjelasan informasi singkat ya dari obat-obat yang telah diresepkan oleh dokter. Tapi mungkin Adek bisa ulangi kembali beberapa poin penting mengenai obat-obat tersebut ya Dek ya. Oh iya, jadi Bapak itu diresepkan 4 obat ya. 4. Untuk yang pertama itu kan inhaler. Nah, inhaler itu digunakan pastikan Bapak itu posisinya tegak ya, berdiri ataupun duduk. Ya. Nah, untuk penggunaan obatnya itu dia itu ditekan, terus obatnya keluar itu dia dihirup. Setelah dihirup kita bernafas normal seperti biasa sekitar 3 sampai 5 detik. Nah, kemudian habis itu tahan nafas sekitar 10 detik. Kemudian untuk isapan selanjutnya itu dia diberi jarak sekitar 30 sampai 60 detik. Nah, untuk 3 tabletnya itu kan ada Theophylline, Ambroxol dan juga dexamethasone itu dia diminum 3 kali 1, masing-masing tiap minum itu 1 tablet. Terus dia itu diminumnya sesudah makan. Oke, jadi Adik sudah paham ya mengenai obat-obat tersebut ya Adik ya? Iya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal atau ada beberapa situasi kondisi lah yang Adik tidak paham, nanti jangan ragu untuk menghubungi saya di nomor yang telah tertera ya Dek ya. Oh iya. Iya, jadi salam buat bapaknya, tolong dijaga ya bapaknya ini, semoga cepat sembuh ya Dek ya. Iya, sama-sama Dek. Kasih. Hati-hati. Ya.